Selamat datang di channel ini, saudara-saudariku yang terkasih. Kini kita sudah memasuki pekan Prapaskah keempat. Tema pendalaman APP yang akan kita dalami dan renungkan bersama-sama ialah hidup baru berarti solidar dalam kasih. Pada pekan keempat ini, kita akan merenungkan 3 hal berikut ini terlebih dahulu, yaitu 1. Apa itu perbuatan benar? 2. Apa itu perbuatan kasih? Dan yang ketiga, apa itu perbuatan terang? Pertama, apa itu perbuatan benar? Perbuatan benar adalah perbuatan yang sesuai dengan kenyataan. Namun, yang terjadi adalah pemutarbalikan fakta sehingga banyak orang dikorbankan. Yang salah dibenarkan dan yang benar disalahkan. Hukum bukan lagi ditentukan oleh fakta-fakta, melainkan ditentukan oleh siapa yang membayar dengan banyak, siapa yang berkuasa, siapa yang memiliki uang, siapa yang memiliki akses, jaringan, dan kenalan, dia atau mereka yang akan menang. Kaum lemah selalu dikorbankan hanya karena tidak memiliki semuanya itu. Oleh karena itu, solidar berarti kita menegakkan yang benar dan adil. Benar adalah benar dan salah adalah salah. Kita sering takut mengatakan yang benar dan adil hanya karena takut relasi kita putus, tidak mau sibuk, tidak mau terlibat, dan lain sebagainya. Banyak orang suka mencari aman, cari selamat meskipun tahu persis peristiwanya. Kedua, perbuatan kasih. Perbuatan kasih adalah solidaritas yang subur dan berbuah dalam kasih pada Allah dan sesama serta alam semesta. Tuhan memerintahkan manusia supaya mengasihi Allah dan orang lain seperti mengasihi dirinya sendiri. Injil Markus pasal 12 ayat 29 sampai 31. Panggilan hidup manusia adalah mengasihi. Allah memanggil dan memerintahkan kita supaya melakukan perbuatan-perbuatan kasih. Karena ini adalah hukum yang paling utama. Perbuatan kasih harus menjangkau semua orang dan terus dilakukan tanpa batas. Meskipun terkadang kita harus menderita. Semua ini kita lakukan karena kita mengasihi Allah. Kasih kepada Allah menjadi nyata dalam kasih kepada sesama. Perbuatan kasih tidak hanya kepada manusia tetapi juga kepada alam semesta. Kasih kepada alam semesta nampak ketika kita semua menjaga alam semesta, lingkungan sekitar, dan merawat bumi. Sadar atau tidak, kita telah mengambil bagian dalam kerusakan lingkungan hidup yang sangat besar, yang mengakibatkan banjir, longsor, matinya sumber-sumber mata air, dan lain sebagainya. Mari kita solidar dengan alam semesta. Renungkanlah kata-kata berikut ini. Manusia adalah spesies paling gila yang menyembah Tuhan yang tidak terlihat dan menghancurkan alam yang terlihat. Tanpa menyadari alam yang mereka hancurkan adalah ciptaan Tuhan yang mereka sembah. Ketiga, perbuatan terang. Perbuatan terang adalah solidaritas yang berubah menjadi kesaksian bagi sesama. Kita semua dipanggil untuk menjadi rasul, yaitu keluar dari diri kita sendiri, keluar dari kelompok kita sendiri atau lingkungan kita sendiri untuk memberi kesaksian. Berani untuk menunjukkan identitas kita sebagai pengikut Yesus.
Kita adalah garam dan terang yang harus menggarami dan menyinari dunia sekitar. Kalau selama ini kita jago kandang, maka sekarang kita harus keluar untuk mewartakan di dalam setiap perbuatan nyata kepada Tuhan, sesama, dan alam. Saudara-saudari terkasih, mari kita masuk ke dalam pendalaman tema dengan tetap menggunakan pendekatan yang sama, yaitu appreciative inquiry. Pertama, discovery. Dahulu, jika ada pemilihan pengurus organisasi sosial, banyak orang menginginkan agar ketua dan bendahara dipilih orang Katolik. Alasannya, orang Katolik itu selalu netral, tidak memihak, dan dapat dipercaya atau jujur dalam hal keuangan. Karena orang Katolik selalu bersikap benar dan adil. Orang Katolik selalu mengatakan yang benar adalah benar dan salah adalah salah. Demikian halnya dalam pelayanan sosial karitatif, orang Katolik selalu dikenal karena pelayanannya yang tulus, tanpa membeda-bedakan dan tanpa pamrih. Perbuatan atau tindakan orang Katolik sungguh-sungguh didasarkan pada kasih yang tulus. Rumah sakit Katolik selalu menjadi idola masyarakat jika memerlukan perawatan medis, karena para karyawannya sungguh-sungguh melayani dengan penuh kasih. Demikian halnya sekolah-sekolah Katolik yang sangat terkenal karena disiplin dan semangat kasih yang sangat besar. Ada begitu banyak orang non-Katolik yang telah sukses, yang selalu kagum dengan pendidikan di sekolah Katolik. Banyak orang non-Katolik memberi kesaksian bahwa orang Katolik dan lembaga-lembaga Katolik memang sungguh-sungguh melayani dengan tulus hati tanpa bermaksud mengkatolikan orang, dan karena itu membuat banyak orang terkesan sehingga mereka tertarik untuk menjadi Katolik. Misi Gereja Katolik paling berkembang melalui pendidikan dan kesehatan. Semuanya itu terjadi karena kesaksian yang nyata. Kedua, dream. Seandainya kita mampu berbuat benar, berbuat kasih, dan menjadi terang bagi sesama di sekitar kita, seperti contoh-contoh di atas, maka identitas kekatolikan kita tidak sekedar tertera di KTP kita masing-masing, atau yang biasanya kita kenal dengan istilah Katolik KTP. Tetapi jika kita menghidupinya, maka identitas kekatolikan kita akan sungguh-sungguh nyata di dalam hidup kita. Oleh karena itu, marilah kita menentukan apa saja yang menjadi cita-cita, menjadi mimpi kita ke depan dalam hal perbuatan kasih. Sebagai pribadi, sebagai suatu keluarga, suami, istri, dan anak-anak, sebagai suatu lingkungan, rukun, ataupun wilayah rohani dan stasi. Apa yang menjadi mimpi dalam hal perbuatan kasih kita kepada sesama. Ketiga, desain. Mari kita merencanakan apa yang mau kita buat sepanjang minggu ini sebagai bentuk pertobatan kita dalam hal perbuatan kasih. Sebagai pribadi misalnya, saya berjanji bahwa saya tidak akan menolak orang yang datang minta tolong. Saya akan selalu datang mengunjungi dan mendoakan orang yang sakit. Sebagai keluarga, misalnya keluarga saya akan selalu solidar dengan membantu keluarga yang berkekurangan. Atau bahkan jika keluarga saya mampu di dalam bidang ekonomi, maka akan membantu atau membayar dana sekolah atau SPP dari satu orang anak keluarga yang tidak mampu. Sebagai wilayah rohani, rukun, lingkungan, ataupun stasi, misalnya kita bisa membuat gerakan bersama umat dalam minggu ini dengan membantu atau memperbaiki rumah dari keluarga yang tidak mampu, atau kita bisa menyumbangkan sesuatu bagi lembaga-lembaga
lembaga yang membutuhkan bantuan kita. Keempat, destiny. Pada akhirnya sekarang apa aksi nyata kita sebagai gerakan bersama? Buatlah pada level pribadi, pada level keluarga, wilayah rohani, lingkungan, rukun, ataupun pada level stasi. Buatlah aksi nyata yang memang lahir dari hati kita, dari kasih kita. Bahkan kiranya aksi itu bukan sekedar perbuatan untuk mengisi pekan keempat ini, tetapi lebih menjadi tindakan pertobatan yang kelak akan mendarah daging di dalam diri kita masing-masing. Saudara-saudariku yang terkasih, adapun hasil permenungan berhubungan dengan tema ini adalah dalam masa prapaskah ini kita dituntut untuk membaharui hidup kita sebagai saksi Kristus di dunia dengan senantiasa solider dengan sesama dan juga kepada alam semesta melalui nilai-nilai kehidupan berikut ini. 1. Memiliki integritas yang tinggi. Artinya kita harus satu di dalam setiap kata dan perbuatan kita. Apa yang kita imani itu juga yang harus kita laksanakan. 2. Kiranya kita senantiasa tergerak hati untuk berbelas kasih kepada sesama, karena hidup itu sederhana, tetapi kasih kitalah yang membuat hidup kita itu menjadi luar biasa. Ketiga, sebagai pengikut Kristus, kita perlu menjadi terang dunia dan garam dunia di mana saja kita berada. Kita harus hidup seperti air yang selalu memberi arti bagi sesama dan seperti matahari yang senantiasa memberi kehangatan terhadap orang lain yang berada di sekitar kita. Tuhan memberkati kita semua.